Pengertian operasional kegiatan pembelajaran partisipatif. Kegiatan pembelajaran partisipatif dapat diartikan sebagai upaya pendidik untuk mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Keikutsertaan peserta didik diwujudkan dalam 3 tahapan kegiatan pembelajaran, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian. Partisipasi pada tahap perencanaan adalah keterlibatan peserta didik dalam kegiatan mengidentifikasi kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar dinyatakan oleh peserta didik dalam wujud keinginan yang dirasakan tentang pengetahuan, keterampilan, dan nilai apa yang ingin dimiliki melalui kegiatan pembelajaran. Partisipasi dalam tahap pelaksanaan adalah keterlibatan peserta didik dalam mewujudkan iklim yang kondusif untuk belajar. Iklim yang kondusif ini mencakup yang pertama, kedisiplinan peserta didik, yang kedua, pembinaan hubungan antara peserta didik dan pendidik, yang ketiga, interaksi kegiatan pembelajaran antar peserta didik dan pendidik, dan yang keempat adalah peran peserta didik yang lebih aktif. Tahap penilaian atau evaluasi terhadap pengelolaan program pembelajaran dilakukan untuk menilai perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan program pembelajaran. Hasil evaluasi melalui partisipasi peserta didik diarahkan untuk menyajikan informasi yang objektif untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan, hasil, dan pengaruh program pembelajaran. B. Asal-usul dan perkembangan kegiatan pembelajaran partisipatif, di mana proses kegiatan pembelajaran partisipatif berakar pada tradisi, adat istiadat, nilai sosial, dan norma agama pada kehidupan di masyarakat secara turun-temurun. Tradisi dan adat istiadat merupakan sumber potensial untuk berkembangnya pembelajaran partisipatif dan dapat memberikan nilai positif terhadap tumbuhnya perkembangan pembelajaran partisipatif. Perkembangan kegiatan pembelajaran partisipatif terjadi di beberapa negara. Yang pertama, Thailand. Di Thailand, usaha untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran partisipatif diangkat dari falsafah hidup agama Buddha yang dikenal dengan Kitpen. Kitpen yang berarti dapat berpikir rasional dan kritis yang akhirnya menuju pemecahan masalah yang dapat diterapkan dalam pendidikan orang dewasa di Indonesia. Yang kedua, di Tanzania, Nyerere menekankan penggunaan kegiatan pembelajaran partisipatif oleh rakyatnya dengan tujuan membangkitkan kesadaran dan kemampuan setiap warga masyarakat guna mengubah dan mengendalikan lingkungan hidupnya. Yang ketiga, di Brazil, Paulo Freire yang telah menggunakan pendekatan pembelajaran partisipatif dalam kegiatan pengembangan masyarakatnya. Freire menegaskan bahwa pendidikan merupakan suatu gerakan pembebasan dan gerakan penyadaran manusia. Yang kelima, di Indonesia. Di Indonesia, usaha untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran partisipatif berakar pada nilai positif yang telah tumbuh di masyarakat yang diangkat dari makna mengenai status dan fungsi manusia dalam kehidupan masyarakatnya. Mengenai poin B, sebagai makhluk bermasyarakat atau homo socios, dirasa masyarakat itu saling membutuhkan dan juga saling ketergantungan satu sama lain. Karena pada dasarnya di dunia ini tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Dengan mewujudkannya, kehidupan bermasyarakat harus adanya situasi kebersamaan dan juga situasi kelompok. Situasi kelompok disinilah yang menjadi acuan atau dasar untuk kelompok belajar. Nah, kelompok belajar itu ada 4 ciri pokok. Yang pertama itu adanya kesamaan kebutuhan motivasi. Yang kedua adanya reaksi dan kecakapan. Yang ketiga adanya struktur organisasi. Dan yang terakhir adanya norma-norma kelompok. Lalu selain adanya makhluk bermasyarakat, ada juga makhluk ekonomi atau homo economicus.
Nah, semua masyarakat, terutama bagi orang dewasa, harus melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Lalu selanjutnya ada kegiatan berusaha. Kegiatan berusaha ini disebut sebagai upaya produktif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau dalam peningkatan pendapatan. Kegiatan pembelajaran ini dinamakan kelompok belajar usaha atau disingkatnya dengan kejar usaha. Di dalam kegiatannya atau di dalam pembelajarannya itu, peserta didik belajar sekaligus berusaha juga, atau mereka belajar sambil usaha. Kegiatan pembelajaran sambil berusaha itu di Indonesia sudah mendapatkan dukungan kuat dari peraturan undang-undang, sosial ekonomi, dan juga kebiasaan masyarakat. Filsafat dan prinsip dalam proses kegiatan pembelajaran partisipatif. Filsafat ini memiliki 3 aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sedangkan prinsip pembelajaran partisipatif itu ada 4. Yang pertama, belajar berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, berorientasi pada tujuan pembelajaran. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Dan yang keempat, belajar dari pengalaman. Proses kegiatan pembelajaran ini mengutamakan 3 hal, yaitu keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Diharapkan, proses pembelajaran kegiatan partisipatif ini membantu peserta didik untuk memperluas wawasan, memecahkan masalah, dan mengembangkan keterampilan untuk memasuki dunia kerja. Adapun manfaat dari kegiatan pembelajaran partisipatif yaitu 1. Kegiatan pembelajaran dilakukan berkelompok dan dibimbing oleh seorang pendidik. 2. Kemajuan pendidikan atau pembelajaran yang tadinya bersifat tradisional. Yang ketiga, diharapkan peserta didik dapat memanfaatkan pembelajaran yang telah didapat untuk meningkatkan taraf kehidupan. Yang keempat, kegiatan-kegiatan ini dilakukan menggunakan sumber daya yang ada di masyarakat. Yang kelima, kegiatan ini merupakan kegiatan yang lebih memperhatikan segi kemanusiaan, di mana peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan menghargai potensi dan kemampuan yang telah dimiliki peserta didik sebelumnya. Bagian D. Landasan teoritik kegiatan pembelajaran partisipatif. Terdapat beberapa teori menurut para ahli. Yang pertama adalah teori hubungan. Menurut Thorndike, menurutnya kegiatan pembelajaran itu menghubungkan antara stimulus dan respon. Stimulus adalah rangsangan untuk memulai kegiatan, sedangkan respon adalah reaksi yang ditimbulkan dalam kegiatan pembelajaran. Lalu yang kedua adalah teori aliran tingkah laku yang dikemukakan oleh beberapa para ahli. Salah satunya adalah Skinner. Menurutnya, konsekuensi yang ditimbulkan oleh respon yang dipengaruhi oleh stimulus dapat memunculkan beberapa tingkah laku. Lalu ada teori asosiasi menurut Thorndike. Menurutnya ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah prinsip kesiapan, yaitu diperlukannya motivasi yang tinggi untuk memulai kegiatan pembelajaran untuk menghubungkan antara stimulus dan respon. Lalu yang kedua adalah teori atau prinsip pelatihan, yaitu peserta didik harus berulang-ulang kali kegiatan pembelajaran agar menghubungkan antara respon dan stimulus. Lalu yang ketiga adalah prinsip pengaruh, yaitu hasil atau manfaat yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut dalam kehidupannya. Lalu adanya teori medan yang dikemukakan oleh Kurt Lewin. Menurutnya, peserta didik harus menyadari bahwa pembelajaran itu penting dalam kehidupannya untuk perubahan dirinya sendiri. Pembelajaran partisipasi berbeda dengan pembelajaran tradisional. Pembelajaran tradisional menurut Freire terdapat ciri-ciri sebagai berikut. Yang 1, guru yang mengajar, siswa yang diajari. Yang kedua, guru dipandang mengetahui tentang materi yang diajarkannya, sedangkan siswa tidak mengetahui bahan yang diajarkannya. Yang ketiga, guru aktif berpikir, siswa sebagai objek yang dipikirkan oleh guru. Yang keempat,
Guru aktif berbicara, sedangkan siswa mendengarkan ucapan guru dengan patuh. Yang kelima, guru menentukan dan memaksakan pilihannya, sedangkan siswa hanya mengikuti. Yang keenam, guru berperan, sedangkan siswa merasa berperan melalui perbuatan guru. Yang ketujuh, guru menentukan isi program, siswa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedelapan, guru memperlihatkan dirinya paling berwibawa terhadap sesuatu, sedangkan kebebasan siswa dikurangi. Yang kesembilan, guru sebagai subjek, sedangkan siswa sebagai objek. Nah, pembelajaran partisipasif menurut De Sujana, menurut Nate Chebrey pada tahun 1917 mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pendidik menempatkan dirinya pada kedudukan yang serba tidak mengetahui terhadap semua sumber belajar. Yang kedua, pendidik mempunyai peran membantu peserta didik. Yang ketiga, pendidik melakukan motivasi kepada peserta didik supaya peserta mau berpartisipasi. Yang keempat, pendidik menempatkan dirinya sebagai peserta didik selama kegiatan pembelajaran. Yang kelima, pendidik bersama peserta didik melakukan kegiatan saling belajar dengan cara bertukar pikiran, menganalisis, berproses dengan hasil kegiatan yang akan dilakukan. Yang keenam, pendidik berperan untuk membantu peserta didik dalam menciptakan situasi yang kondusif untuk belajar, mengembangkan semangat belajar bersama, dan saling bertukar pikiran serta pengalaman secara terbuka. Yang ketujuh, pendidik mengembangkan kegiatan pembelajaran berkelompok, memperhatikan minat perorangan. Yang kedelapan, pendidik mendorong peserta didik untuk meningkatkan semangat berprestasi. Yang kesembilan, pendidik mendorong dan membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalahnya yang diangkat dari kehidupan peserta didik. Nah, dari pemaparan yang saya jelaskan antara pembelajaran tradisional dengan pembelajaran partisipasif, bahwa pembelajaran tradisional itu mengarah ke pendidiknya, sedangkan pembelajaran partisipasif itu mengarah kepada siswanya. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.